Kelihatan? Oke ya, baik ya. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester 3 tahun ajaran 2022-2023. Jadi mata kuliah yang kalian masuki nanti adalah kebijakan kesehatan. Oke ya. Jadi di semester ini pertama-tama Ibu ucapkan selamat dulu karena kalian sudah memasuki semester 3 ya, semester ganjil ya. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti perkuliahan sampai dengan selesai. Baik ya, jadi mata kuliah ini kebijakan kesehatan ya, ini beban studinya 2 SKS. Jadi hanya teori, jadi tidak ada praktikum. Nah, penempatannya di semester 3, kemudian periode pembelajarannya saya mulai 1 Agustus sampai dengan 23 September 2022. Oke ya. Nah, ini penanggung jawabnya Ibu ya, kemudian tim dosennya ada Bu Made, ada Bu Yeti, kemudian Ibu sendiri, Bu Nurlina dan Pak Agus Risokoco atau panggilannya Pak Koco ya. Nah, untuk mata kuliah ini ya ada 2 SKS, berarti nanti ada totalnya itu 16 minggu itu ada 27 jam. Nah, untuk deskripsi mata kuliahnya, jadi mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk mengenal kebijakan pemerintah dalam pembangunan bidang kesehatan, serta mengetahui berbagai program pemerintah terkait dengan sistem pelayanan kesehatan atau program pemberantasan penyakit menular dan tidak menular. Juga program mengatasi kematian ibu, bayi, dan anak atau AKI dan AKB ya, angka kematian ibu dan angka kematian balita, serta program dalam mengatasi kejadian luar biasa. Nah, ini untuk capaian pembelajaran program ya. Ini nggak Ibu bacakan karena RPS kan sudah di-share ya oleh Sipen kepada kalian. Jadi silakan kalian baca. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ya, ini kalian mampu menjelaskan tentang paradigma sehat, kemudian memahami tentang pembangunan wawasan kesehatan, kelestarian lingkungan, kemudian yang ketiga mampu memahami program pemerintah ya dalam mengatasi kematian ibu, bayi, dan anak. Kemudian mampu mengidentifikasi peran perawat ya dalam mengatasi kematian ibu atau mampu mengidentifikasi peran perawat terhadap semua program ya, program pemerintah. Nah, kemudian yang terakhir mampu memahami program pemerintah dalam pelayanan. Jadi, capaian pembelajaran mata kuliah ini bahan kajiannya adalah tentang paradigma sehat, kemudian program pemerintah terkait dengan AKI, AKB, kemudian kejadian luar biasa, ya, program pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung seperti TB, kemudian HIV/AIDS, kemudian ya program tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor ya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh vektor dan zoonotik seperti demam berdarah ya. Nah, kemudian tentang penyakit diabetes atau gangguan metabolik. Kemudian lagi program pemerintah untuk penanggulangan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung koroner dan penyakit pembuluh darah atau hipertensi. Ya, kemudian juga program pemerintah dalam pembinaan gizi masyarakat karena kita ketahui saat ini angka stunting ini cukup tinggi. Ya, jadi ini juga harus kalian ketahui. Kemudian program pemerintah dalam pelayanan kesehatan lansia. Terakhir adalah peningkatan sistem kesehatan nasional. Karena apa? Yang memayungi kebijakan itu semua sebenarnya ada di dalam sistem kesehatan nasional. Jadi di sini meliputi pelayanan kesehatan itu ada di sistem kesehatan nasional. Oke, jadi selain
materi-materi pada saat tatap muka atau tatap maya, ini ada tugas terstruktur yang harus kalian kerjakan. Yang terkait yang pertama, pembangunan berwawasan kesehatan dan kelestarian lingkungan. Kemudian yang kedua adalah program pemerintah dalam penanggulangan penyakit tidak menular seperti penyakit gondok, kemudian ada filariasis, kemudian ada juga program pemerintah tentang preventif, promotif, dan gerakan masyarakat hidup sehat atau BURMA. Yang kelimanya adalah SJKN, ya, Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, ya, kemudian tentang BPJS, ya, tentang Badan Pelaksanaan, ya, Jaminan Sosial. Ya, jadi 5 ini adalah tugas terstruktur. Ya. Oke, ya. Nah, jadi di dalam 2 SKS teori ini, jadi tata pembelajaran teori secara daring itu 2 kali 50 menit kali 16 minggu, jadi ada 27 jam totalnya. Kemudian untuk tugas terstruktur 2 SKS kali 50 menit, jadi 32 jam. Jadi kalian menggunakan waktu 32 jam selama 1 semester ini untuk menyelesaikan tugas terstruktur. Itu yang 5 kasus tadi. Oke, yang untuk tugas mandiri, berarti ini dilakukan oleh individu, itu juga 32 jam selama 1 semester. Jadi inilah total kalian melakukan pembelajaran untuk mata kuliah kebijakan kesehatan ini 27 tambah 32 tambah 32 itu selama 1 semester. Ya, strategi pembelajaran ya sudah kalian ketahui selama daring ya apa yang kalian lakukan. Silakan baca ya di RPS-nya. Oke. Jadi Ibu hanya menjelaskan di sini. Karena ada tugas makalah, ya, makalah kelompok. Jadi makalah yang disusun sesuai dengan yang sudah terjadwal, itu kalian sampaikan makalah itu kepada dosen pengajar 1 hari sebelum waktu pembelajaran. Ya, misalnya waktu pembelajarannya nanti tanggal 9, tanggal 8 itu sudah kamu sampaikan kepada dosen. Nah, agar diberikan masukan dan arahan ya oleh dosen yang bersangkutan. Kemudian tugas lain oleh kelompok selain membuat makalah ada presentasi kelompok, kemudian ada tugas individu. Jadi tugas individu ini adalah semua bahan kajian yang ada di pembelajaran teori ini. Berarti di tatap muka ya, atau tatap maya. Oke. Jadi penilaiannya ya UTS, UAS, kemudian yang non-tes tadi, makalah dengan presentasinya, ya makalahnya berarti makalah kelompok, kemudian ada tugas individu. Nah ini penilaian pembelajarannya, ya yang UTS 25%, UAS 25%, makalah dan presentasi kelompok 20%, individu 20%, dan sikap itu 10%. Jadi 50% ini UTS UAS. Kemudian untuk tugas adalah 50% lagi. Tolong juga kalian kejar yang 20%, 20% dan 10% ini. Karena apa? Kebanyakan atau biasanya ini mahasiswa ini jatuh di nilai UTS dan UAS. Ya, hanya 10% ya, paling banyak 20% yang nilainya bagus ya, baik di untuk UTS maupun UAS. Nah, kalian kejar agar tertutupi ini kejar di nilai makalah. Baik makalah kelompok, makalah individu, dan juga sikap. Jadi tolong perhatikan sikap. Ya, dosen mungkin tidak akan lagi menegur kalian on kamera. Dosen akan diam tapi langsung mencatat. Nah, seperti sekarang ini. Misalnya hadir di Zoom sesuai dengan ketentuan. Ketentuan kalau hadir di Zoom apa? Berarti sebelum dosen masuk sudah masuk. Kemudian on kamera. Nah, kalau off kameranya berarti itu tinggal dicatat aja. Berarti sikapnya kurang di sini. Ya, jadi ini tolong diperhatikan.
Karena dosen tidak ada lagi menegur karena kalian bukan siswa SMA, SMP apapun SD ya yang mesti ditegur setiap saat. Ini ketentuan atau tata tertibnya ya. Kalian baca. Ini referensi yang bisa digunakan. Ya, jadi untuk terkait program-program itu kalian bisa lihat di sini. Ya, kalau untuk yang sistem kesehatan nasional, kalian bisa lihat ada buku namanya buku putih. Ini enggak Ibu tulis ya. Di situ ada buku putih. Ya, itu bisa kalian gunakan tentang sistem kesehatan nasional. Oke ya, ini yang bisa kalian gunakan referensinya. Kemudian outline untuk makalahnya, ya. Jadi jangan seperti makalah yang biasa pakai pengantar dan seterusnya, nggak usah. Jadi to the point pada makalah, pada materinya, ya materi kebijakan. Jadi ada cover depan, kemudian oleh kelompok berapa, nama anggota kelompok, kemudian di pendahuluan. Jadi latar belakang, apa yang melatar belakangi suatu kebijakan program yang mengatur itu. Misalnya tentang program penurunan angka kematian ibu, ya, dan AKB, angka kematian balita. Jadi langsung aja. Berarti kalau di latar belakang itu kan ada fakta, ada data di situ, gitu ya. Nah, kenapa program itu diatur atau ada kebijakan terkait dengan program itu? Jadi sebutkan misalnya angka kematian pada tahun 2011, 2012, jadi perlu ada upaya. Karena kita tahu bahwa kebijakan itu adalah serangkaian peraturan. Ya, serangkaian peraturan, kemudian ada rencana di situ, ada tindakan yang harus dilakukan di situ. Ya, nah jadi di situ diinikan. Cukup itu aja data-data dari permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kemudian tujuannya apa? Ya, jadi mahasiswa mampu memahami konsep kebijakan. Nah, kebijakannya apa? Kebijakan program pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian balita, gitu ya. Misalnya kebijakannya tentang penyakit program penyakit menular, ya misalnya HIV/AIDS tulis di sini, gitu ya. Ini disesuaikan dengan topiknya masing-masing, ya tujuan ini. Kemudian mampu mengidentifikasi isu program terkait dengan topik, mampu mengidentifikasi peran perawat dalam pelaksanaan kebijakan sesuai dengan topik. Ini maksimal 2 halaman. Kemudian bab 3-nya tentang kebijakan program itu sendiri, sesuai dengan bahasan kalian, yang meliputi definisi program, regulasi, kemudian jadi di sini definisinya bukan definisi penyakitnya ya. Misalnya contoh, kalian bahas program tentang menurunkan angka, misal terkait penyakit jantung koroner dan hipertensi, jadi bukan definisi penyakit jantung koroner atau hipertensi ya, tapi adalah definisi program. Jadi program kebijakan pemerintah terkait dengan penanggulangan penyakit jantung koroner dan hipertensi. Itu ya. Jadi definisinya adalah definisi program, jadi bukan definisi penyakit. Kemudian apa regulasi, ya peraturan-peraturan yang mendasari arah dan kebijakan program, strategi, kemudian siapa apa peran pemangku kepentingan. Kalau misalnya itu merupakan peraturan Menteri Kesehatan dalam pengendalian penyakit menular misalnya kan, yang berperan siapa di situ, misalnya pemerintah daerah, dinas kesehatan provinsi dan seterusnya. Nah ini maksimal hanya 5 halaman. Ya, jadi kalian resumkan semua yang dari referensi yang kalian dapatkan. Nah, kemudian di bab 3-nya pelaksanaan kebijakan program. Nah, buat di situ isu pelaksanaan kebijakannya apa, faktor yang mempengaruhi apa, upaya dan dukungan terhadap program itu apa. Nah, itu juga sedikit 4 halaman. Ya, selanjutnya kesimpulan. Ya, berarti kalian rangkum dari bab 1, bab 2, bab 3, kemudian
kalian rangkum. Ini maksimal 1 halaman. Jadi total makalah kalian itu hanya 12 halaman. Jadi jangan, nggak ada tuh yang sampai 40 halaman itu. Ya. Nah, kemudian ada tugas individu. Setiap selesai ya belajar ya atau kuliah, identifikasi peran perawat dalam pelaksanaan kebijakan. Seperti misalnya tentang AKI dan AKB tadi. Nah, ini laporan mahasiswa mengidentifikasi ini individu, tapi dikumpulkannya di dalam kelompok. Misalnya kelompok 1 nanti ada Marsanda, Winda misalnya dengan Angelita. Bertiga misalnya, satu kelompok. Berarti nanti tugas individunya itu dikumpulkan dalam kelompok 1. Ya, jadi per kelompok mengumpulkannya. Nah, isinya adalah gitu ya, misalnya tentang AKI dan AKB. Nah, kalian tuh searching tuh tentang permasalahan, misalnya tingginya angka kematian ibu dan balita di Provinsi NTT karena apa penyebabnya. Misalnya itu isunya yang kalian angkat. Tulis di sini ya. Kasih penjelasan. Misalnya angka kematiannya disebabkan oleh karena perdarahan, ya berapa angkanya, bla 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 di sini. Nah di sini peran perawatnya apa? Jadi di sini kalian mencari isu yang terkait dengan program itu, ya. Nah di sini, oke. Ini nggak banyak ini, paling 1 halaman, ya. Nggak usah banyak-banyak karena nggak mungkin kalau kalian sampai 2-3 halaman isinya udah kemana-mana. Jadi cukup 1 halaman. Jadi nanti dikumpulkannya di dalam kelompok, ya. Berarti nanti ada folder untuk tugas individu ini ada 11 folder. Karena kalian kan ada 11 kelompok. Oke, nah ini untuk format penilaian makalah. Jadi pada saat kalian memberikan makalah yang sudah final kepada dosennya, ini kalian lampirkan juga format penilaiannya. Ya, bahan kajiannya apa? Misalnya kelompok 1 tentang pengendalian tentang pencegahan ya atau menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian balita. Ya, di sini bahan kajian. Ini sesuai dengan yang di RPS. Angka kelompok. Nah, kemudian ini apa? Ya, format penilaian ini. Ya, kalian perhatikan format penilaian ini. Nah, itu dikejar ya. Poin-poin ini harus terpenuhi. Nah, ini untuk sikap. Ya. Ini juga kejar sikapnya. Kalian kalau sudah hadir tepat waktu, selalu on kamera, bertanggung jawab. Kalau ibu sih tidak segan-segan memberikan kalian nilainya 97 atau 96. Berarti sudah angka tertinggi ini diberikan. Ingat tadi nilai ini ada 10% dari total nilai. Jadi kalau nilai UAS saja rendah ini bisa sangat membantu. Oke. Nah, kemudian format penilaian untuk diskusi dan presentasi kelompok. Ini, penuhi ini setidak-tidaknya kalian berada di nilai yang 4 ini. Ya. Nah, akhirnya nilai untuk makalah, nilai tugas kelompoknya adalah nilai makalah tambah nilai presentasi dibagi 2. Itulah nilai akhir untuk makalah. Oke. Nah, ini untuk jadwal. Jadi hari ini tentang penjelasan orientasi mata kuliah dan kontrak belajar ya. Kemudian di pertemuan kedua seharusnya kan besok ya kelas B-nya. Nah, karena Ibu masih ada rapat di Balai Besar Pelatihan Kesehatan ya di Cilandak ini, jadi Ibu nggak bisa masuk. Jadi silakan untuk pertemuan ini cari hari lain ya. Ibu udah minta tolong Sipen untuk cari hari pengganti. Nah, tapi kalian gunakan waktu besok itu untuk mendiskusikan ini, menyusun makalah di dalam kelompoknya. Ini tuh kelompok 1. Nah, kelompok 2 juga berdiskusi tentang ya materi-materinya. Kalian buat breakout room.
Kalau Ibu ada kesempatan untuk masuk, besok Ibu akan masuk ke breakout room besok. Ya. Jadi ini yang jam 10, jam 11.40 diskusi masing-masing kelompok tentang materi. Ya, tentang materinya. Jadi kelompok 2 tentang paradigma sehat. Nah, ini kan ada tugas yang tagihannya kan. Jadi makalah ini adalah makalah yang sudah diperbaiki berdasarkan hasil diskusi pada saat presentasi. Nah, selanjutnya masing-masing individu mempunyai tugas ya mengidentifikasi peran perawat terhadap ini. Ya, program pemerintah dalam mengatasi dan menurunkan angka kematian ibu. Sudah banyak nih artikel-artikel terkait dengan angka kematian ibu. Apa peran perawat? Berarti dia kan by kasus kan di situ. Nah, berarti kalian tulis di penjelasannya itu ceritanya seperti apa dan peran perawatnya seperti apa. Itu tugas individu. Tentunya ini tidak sama antara orang per orang karena banyak sekali kasus-kasus itu ya. Kalian searching aja deh. Ya, di Google itu banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di masyarakat terkait dengan AKI dan AKB. Oke. Nah, begitu juga dengan paradigma sehat, ya. Kemudian pertemuan keempatnya, kelompok 3, tentang kasus-kasus penyakit baru. Nah, penyakit baru ini yang kelompok 3 bahas saja tentang COVID-19. Ya, ini kan ada 2 kali nih. Jadi yang satunya tentang pengendalian pencegahan dan pengendalian COVID-19, kemudian yang satu kalinya lagi tentang vaksinasi, gitu ya. Baik vaksinasi 1, 2 yang booster. Jadi permasalahannya kenapa vaksinasinya itu belum 100% gitu ya pelaksanaannya, sedangkan capaiannya kan harus targetnya misalnya di atas 90%. Tapi capaiannya, nah kalian buat data-datanya itu di latar belakang, ya. Nah ini 2 hari untuk penyakit baru. Kalian ambil aja COVID-19 penyakit barunya. Nah ini sistem kesehatan nasional, ya. Kelompok 4 pakai buku putih. Kalian searching aja buku putih reformasi sistem kesehatan nasional. Itu ada semua di situ, ya. Kalian rangkum. Kemudian kalian buat ininya ya, PPT-nya menjadikan makalah. Kemudian kelompok 5 pertemuan 7 tentang HIV AIDS ya, kebijakan pemerintah, program pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular atau HIV AIDS ya. Kemudian selanjutnya kelompok 6 tentang TB ya, program pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, ya TB. Oke, nah ini tugas terstruktur. Kapan dikumpulkannya Bu tugas terstruktur? Jadi tugas terstruktur itu sampai selama perkuliahan. Jadi Ibu batasi mulai dari 1 Agustus sampai dengan 20 September. Siapa aja nih Bu yang mengerjakannya? Ibu tidak mau lagi membebani tiap kelompok, jadi kelompoknya itu bergabung saja, kelompok 1 dan kelompok 2 yang mengerjakan ini. Itu ya, yang filariasis kelompok 1 dan kelompok 2. Berarti ada sekitar 8 orang ya yang mengerjakan ini. Jadi kelompoknya sudah kelompok besar ini. Kemudian yang tugas terstruktur yang keduanya tentang penyakit gondok. Nah, itu kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti konsultasinya ke 1, 2 ini yang tugas terstruktur ke Bu Nurlina, kalau 3, 4 itu ke Ibu ya, ada 2 kelompok. Kemudian kalau untuk pembangunan berwawasan kesehatan dan kelestarian lingkungan gitu ya. Nah, ini karena banyak materinya ya 3 kelompok, kelompok 4, 5, 6. Nanti konsultasinya ke Bu Made. Jadi ini 3 tugas terstruktur ini yang diselesaikan. Sebenarnya ada 5, tapi Ibu tulis di bawah ya. Nah, ini 1 sampai 20 September. Tanggal 30 Agustus kita ujian UTS. Berarti ada waktu cukup lama nih di sini. Terakhir perkuliahan 26. Ya. Nah, tanggal 30 kita kalian ujian tengah semester.
Nanti kisi-kisi ujiannya akan Ibu berikan. Yang jelas materinya adalah materi dari pertemuan 2 sampai dengan 8. Oke, setelah itu masuk pertemuan 10 tentang penyakit DM dan program pemerintah ya tentang penyakit DM dan gangguan metabolik. Jadi kelompok 7 ya. Kemudian lanjut lagi 11, pertemuan 11 ya, kelompok 8 tentang penyakit jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya tentang stunting ya. Lanjut lagi stunting 2 kali pertemuan, selanjutnya tentang DHF. Kemudian yang terakhir adalah program pemerintah dalam pelayanan kesehatan lansia ya. Nah, tugas terstruktur yang 2 lagi itu tentang program prioritas Kementerian Kesehatan, itu tentang searching aja tentang preventif, promotif atau gerakan masyarakat sehat atau germas. Nah, ini ada 2 kelompok juga yang mengerjakan. Jadi satu kelompok. Kelompok germas adalah kelompok 7 dan 8. Kemudian kelompok tentang SJSN ya, Sistem Jaminan Sosial Nasional atau tentang BPJS gitu ya. Itu ada 3 kelompok. Jadi tinggal bagi aja. Kelompok 9, 10 tentang SJSN, kelompok 11 tentang BPJS. Gitu ya. Jadi 3 kelompok. Konsultasinya ke Pak Agus. Jadi di akhir mata kuliah ya itu kalian ada 3 tugasnya ya. 1 tugas kelompok ya sesuai dengan materi yang ada di RPS. Yang kedua adalah tugas individu. Yang 3 adalah tugas terstruktur. Nah itu sudah harus dikumpulkan tentunya kalau untuk terstruktur ini dikumpulkan paling terakhir adalah tanggal 20 September. Kalau yang kelompok dengan individu adalah 1 hari setelah selesai perkuliahan. Ya, contohnya ini yang stunting. Kan perkuliahannya itu terakhir kalau untuk A tanggal 13 September. Jadi perbaikannya itu sudah harus disampaikan atau perannya itu sudah harus disampaikan pada tanggal 14 September. Itu ya. Kalau yang ini langsung, biar apa? Dosennya nyicil untuk menilai. Karena dosen keberatan itu kalau menilai di akhir semua. Nah, kalau udah masuk yang berikutnya, udah liar dosennya. Karena apa? Udah masuk lagi kelompok yang lain. Jadi jangan bayangkan bahwa dosen itu hanya mengajar kelas kalian aja. Ya, bayangkan bahwa mata kuliah kebijakan ini aja ada 3 kelas, ya belum mata kuliah yang lain ya. Ada maternitas, kalau ibu ada maternitas, ya maternitas, belum yang profesi, belum manajemen gitu. Jadi banyak sekali mata kuliah yang diambil. Jadi tolong kumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Karena itu poin juga penilaian. Ya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, ya, ini yang untuk nih nama kelompok ya. Oh, ini Ibu belum pakai yang ini ya. Seharusnya pakai yang sudah diperbaiki oleh teman-teman Sipen. Ya, Bu. Ya, lagi ini Bu, ketemu mahasiswa dulu. Ya, ajar. Penjelasan RPS, Bu. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, Ibu izin bertanya. Ya. Kenalkan nama saya Ika Sylvia. Bu, kita izin bertanya untuk tugas individu itu materinya itu sesuai materi kelompok atau gimana Ibu? Ya, di sini ya.
Ini kan tugas peran perawat ini kan untuk mengidentifikasi peran perawat, ini tugas individu. Jadi setiap ini ya, berarti ada berapa nih? Ada 11 berarti ya. Masing-masing individu ada 11 tugasnya, peran perawatnya. Nah, nanti strategi pengumpulan tugasnya kumpulkan di dalam kelompok. Paham? Jadi cuma mengidentifikasi perannya aja. Kan ini diceritakan nih oleh kelompok 1. Ya, cerita tentang program ini nih. Nah, ambil nih kira-kira kasusnya ini. Ya, penyebabnya AKI tertinggi di daerah mana? Apa? Sekilas aja, sedikit aja ulasannya. Nah, kemudian tuliskan nih perannya kita di situ apa. Oke. Gitu aja juga dengan ini di tadi ini. Penyakit tentang ya COVID-19. Ya kalian bisa cara misalnya penularan yang tertinggi, berarti kenapa dia tidak menjalankan protokol kesehatan dengan benar seperti itu. Nah, tugas atau peran perawat apa di situ? Melakukan edukasi apa, tapi ada dasarnya. Makanya tadi formatnya tadi seperti ini. Jadi jangan ujuk-ujuk perannya apa. Akhirnya perannya semuanya sama. Ya, jadi perannya itu sesuaikan dengan lembar kerjanya kalian. Nah, di sini. Ya. Kalian buat aja. Jadi isunya itu bisa aja bukan hanya masalah tapi juga memanfaatkan kesempatan yang ada. Jadi peningkatan misalnya kan atau pencegahan gitu ya, penularan COVID-19 ya, dengan cara apa? Nah, peran kita di situ apa? Peran perawatnya di situ. Ya. Jadi di sini isunya kalian tuliskan di sini. Banyak kok permasalahan-permasalahan, artikel-artikel yang sudah publish itu bisa kalian lihat di situ. Bisa kalian lihat. Oke, ada lagi? Ada lagi? Itu cukup? Jadi hari ini ya dan besok gunakan untuk waktunya untuk mendiskusikan setiap kelompok. Ya, kalian buat breakout room ya, Ibu pas jam istirahat besok akan masuk di breakout room. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti kalian bisa bertanya mungkin melalui Sipen. Nanti Sipen akan meluruskan ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu, izin buat dokumentasi SS. Oh iya. Ibu tutup dulu ya. Bentar, Ibu. Ya, silakan. Baik Ibu, saya izin SS ya Ibu. Ya, silakan. Ini Ruth, kok kameranya Ruth sama Nadila? Ruth, Nadila. Izin Ibu, Najla mungkin sama Ruth lagi di perjalanan, Ibu mau ke kampus. Oke. Izin Ibu, Ruth kendala jaringan Bu. Oke, yuk. Yuk, cepat. SS. Baik Ibu, sudah selesai. Oke. Untuk yang selanjutnya ya, tolong kalian kalau perkuliahan daring pakai background ya, pakai background yang sudah ini. Kan ada background yang ini ya, untuk sarjana terapan dan nurse ya. Pakai background ya belakangnya. Jadi kalau ada screenshot ini rapi dokumentasinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bu Ayu.